Selanjutnya nomor urut 5, Komplek Delegasi Komplek Darul Mukomah dengan judul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa, dengan peserta Ahmad Alif Azka sebagai pesara, M. Fahmi Labib sebagai qori, M. Naufal Sarif sebagai sari tilawah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wasallim wa barik ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bidinil islami. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin santri Madrasatul Quran yang dirahmati Allah, Pondok MQ memang hebat, pencetak kader-kader berbakat. Hadirin semua insya Allah sehat, namun apakah masih semangat? MQ, MQ, MQ. Alhamdulillah, santri MQ memang hebat. Hadirin, Indonesia adalah negara tropis, negara agraris, dan negara maritim. Di dataran Katulistiwa, negara kita memiliki sumber daya mineral dan geologi yang melimpah ruah untuk membangun bangsa. Kondisi ini hanya dapat diwujudkan jika dibarengi dengan etos kerja yang tinggi. No success without sweat. Tidak ada yang namanya keberhasilan tanpa didahului dengan keringat. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 254 juta jiwa merupakan sebuah potensi sumber daya manusia yang amat strategis dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan tentunya sejahtera. Namun hadirin, secara kasat mata kita melihat negara Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur, pembangunan bangsa Indonesia masih jatuh tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh negara kita. Perekonomian, sosial, politik, budaya, bahkan sains dan teknologi masih dalam cengkraman bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat tergantung kepada mereka. Bahkan ironisnya kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Oleh karena itu, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran
yang kami beri judul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan awal, mari kita mendengarkan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh qori kami sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin sebangsa, setanah air. Dalam tafsir Quranul Azim karya Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir, jilid 3 halaman 506, beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kita kebebasan dalam bekerja untuk mendapatkan nikmat-nikmat dan anugerah yang telah Allah sediakan bagi para hambanya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk menambah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah lahir motivasi dan semangat kerja seorang muslim yang melahirkan etos kerja yang tinggi. Ayat tadi juga mengajarkan kita agar dapat bersaing dalam melahirkan kader-kader dengan sumber daya manusia yang sangat tinggi. Karena
Hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi lah dapat mempercepat pembangunan bangsa. Dapat kita lihat populasi negara Indonesia yang telah mencapai angka ratusan juta jiwa. Jika tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, maka tunggulah, ini hanya akan menjadi beban bangsa, penghambat pembangunan. Untuk membangun bangsa, sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi merupakan prasyarat mutlak agar kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih sekaligus. Kita ambil contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berhasil menyeluaskan agama Islam di dunia luas. Beliau berhasil membangun generasi cemerlang, generasi dengan kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Generasi yang memiliki kekentalan akidah, kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang tinggi. Seperti halnya para khulafaur rasyidin, para pemimpin yang diberikan Allah petunjuk. Nah hadirin, corak-corak pemimpin seperti inilah yang dapat kita jadikan pedoman dalam bekerja dan menghiasi diri dengan kinerja yang terbaik agar tertancap dalam sanubari kemauan untuk bekerja demi bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang akan dibacakan oleh qori kami sebagai berikut. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa, setanah air, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan secara eksplisit bahwa ayat tadi mengandung sebuah perintah kepada kita agar kita memiliki mental baja, selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan secuil ruang pun bagi kemalasan dan kelalaian. Hadirin, jika sikap ini telah tertancap dalam sanubari, terhunjam dalam di kalbu dan diiringi dengan doa,
maka bangsa kita akan memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Dengan inilah bangsa kita akan maju. Namun, jika kita mengutip perkataan Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia nomor 3, beliau menuturkan bahwa umat Islam saat ini, termasuk bangsa Indonesia, merupakan umat terlemah, umat terbelakang. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusionis taosis. Bahkan oleh Jepang dan Cina yang Buddhis taosis. Mengapa hadirin? Mengapa kita umat Islam? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, tapi kalah oleh negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Jawabannya, hanya karena mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul daripada kita. Sedangkan kita bangsa Indonesia masih terlilit oleh mental statis, mental pesimis, dan mental pengemis. Hadirin, saya bertanya pada bangsa Indonesia, maukah kita dicap sebagai pemilik mental pengemis? Tidak. Sekalipun tidak akan pernah kita rela dicap sebagai pemilik mental pengemis. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, bekerjalah songsong masa depan dengan giat berusaha, isilah masa muda dengan giat belajar, dan tinggalkan malas-malasan. Sebagaimana syair Alfred Simanjuntak, seorang pejuang kemerdekaan, yang berbunyi, Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. hadirin, ingatlah, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hadirin rahimakumullah, dalam carahan ayat di atas dapat disimpulkan, pertama, etos kerja merupakan sikap kepribadian yang menimbulkan sikap obsesif, meningkatkan produktivitas tinggi, selalu ingin berbuat amal kebajikan, dan sebagai manifestasi dari iman dan amal soleh. Kedua, kualitas sumber daya manusia yang tinggi amat dibutuhkan agar manusia dapat bersaing dan melakukan peran sebagai pelaksana yang handal dalam proses pembangunan di era industri sekarang ini. Ketiga, sasaran pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan manusia yang paripurna, beriman, berkualitas, dan kerja keras. Karena pada manusialah terletak kekuatan pembangunan yang sesungguhnya. Namun intinya tetaplah, Risorse umane et etica della foro nella costruzione della nazione. insan kainaklah revolution insya senda, yurshek ish ahlaka. Human resource and hard work ethic in building the nation. Sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi dalam membangun bangsa. Semoga dengan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi, bangsa kita dapat bersaing dan sejajar pada bangsa yang sudah maju. Bangsa kita akan jaya, rakyat akan makmur sentosa, negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cumintan mangantelo, Jangan asem dicampur korong. Cekap semanten atun kaula. mbok pilih lebat kula nyuwun pangapura.
and may Allah always bless us protect us Love us. now and forever. Allahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.